Emil itu suka karena memang Arum itu orangnya cheerful banget, memang orang ceria banget, ya, periang banget, terus yang udah kesana kemari gitu kan, dan dia cepet akrab dengan semua orang. Jadi mereka tuh setiap PDKT jalan sampai malam tapi ketiduran. Jadi aku nggak ngerti maksudnya. Jadi dia nggak pernah punya waktu untuk cerita ke kita. Tadi kita jalan ke sini gitu nggak ada. Karena mereka sendiri aja PDKT-nya agak aneh ya. Arumi bisa ngimbangin, bisa nyambung. Terus yang paling penting sih ngebawa suasana happy ya. Orangnya kan cukup rame juga Arumi. Ya itu mungkin yang bisa bikin Emil biasa mungkin dengan kejenuhannya bisa lebih fun lah mungkin ya. Ada acara keluarga Emil, terus pertama kali Arumi dibawa ke keluarganya Emil tuh ya bisa langsung cair gitu dengan keluarganya gitu kan. Ya itu yang Emil suka. Menurut Emil, Arumi itu orangnya smart untuk menempatkan diri di satu zone tertentu itu memang itu. Dia punya cara unik untuk mengekspresikan keromantisannya. Dan yang pasti jangan, kan saya walaupun bukan orang yang romantis banget, tapi yang namanya cewek ada sesekali memang momen-momen tertentu pengen diromantisin kan. Nah, saking gak tahu malunya kadang-kadang gue udah kode-kode gitu. Kalau di depan toko bunga gitu, siapa yang beli bunga gue udah yang gitu. Udah kode-kode, tetap aja nggak udah geming. Jadi suami saya ini tuh memang orang yang kalau mau romantis tuh nggak bisa dikode-kode ataupun dimotivasi. Dia harus termotivasi dalam diri sendiri. Nanti kalau pas kita lagi nggak kepikiran, tiba-tiba dia di kafe gitu bisa maju ke panggungnya terus dia nyanyi buat gue. Tapi ya gitu, nggak bisa diarahkan. Sayang aku mau ini. Gitu. Mau sampai berbusa juga. Apanya yang romantis kalau beli bunga gara-gara diminta? Ya bisa, nggak pernah sih, cuman ya kurang tepat momennya. Cuman kemarin yang lucu kita sama-sama apa ya? Ih lucu loh kemarin loh. Jadi kemarin kita anniversary-an, tapi bukan anniversary pernikahan, jadi kita anniversary jadian gitu. Jadi kita banyak ya bos, tahun anniversary-nya, yeay, jadi hadiahnya banyak. Ancol! Ingat enggak? Dia udah nggak inget. Ingat. Enggak, jadi kita lagi Habis berantem sih. suntuk jalan, terus akhirnya kita malah ke Ancol, duduk di pinggir. Kita jarang berantem mbak, jadi di pinggir pantainya situ, ada batu-batu gitu, duduk situ aja udah bareng. Kalau kita bilang tuh kita kayak rantauan, kayak orang Padang atau orang Lampung ngerantau ke Indonesia terus pacarannya di Ancol tepi pantai ya. Tanpa berbekal apapun loh itu. Jadi benar-benar kita waktu itu lagi berantem lah gitu, gontok-gontokan aja gitu, gontok-gontokan terus habis itu sama-sama capek sendiri berdua gitu. Akhirnya kita diem-dieman di mobil terus Mas Emil nyetir. Nah, karena terlalu gontok-gontokan tuh nyetirnya tanpa arah sampai ujung-ujung aku kita udah di Jakarta Utara gitu kan. Sebenarnya masih ada tempat-tempat yang happening gitu, tapi kita malah Kita lagi suntuk, milihnya bener-bener bareng pengendara motor lain gitu ya, gitu. Yang kita setiap berapa meter ada orang mojok, ada orang mojok gitu di pinggir gitu di kali ya, kita duduk terus ya udah akhirnya menatap bulan. Iya, suasana jadi reda sendiri karena jarang, maksudnya kita bukan tipikal orang yang bisa menciptakan suasana romantis dengan mudah gitu. Kalau dulu berantemnya tuh berantem besar, kalau sekarang berantemnya berantem kecil. Emang itu kamu anggap berantem kalau sekarang? Enggak sih, makanya. Contohnya apa? Terlalu cepet redanya jadi emang. Iya, mungkin kalau masih pacaran kali ya, Boy. Jadi masih berantem sebenarnya masalahnya bisa segini, tapi kalau gue nggak jadiin segini tuh gengsi gue mau taruh mana gitu kan. Makanya gitu. Jadi kalau udah menimbulkan masalah harus dilanjutin dulu. Iya, makanya harus. Walaupun sebenarnya udah selesai gitu. Udah selesai, makanya harus dikipas begitu. dulu. Enggak. Kalau enggak mah nggak seru. Jadi makanya harus meletup sampai duar gitu baru udah.
gitu. Bener kan jadi romantis. Kalau enggak mah nggak dinikahin kali gue. Iya, karena kalau setiap habis berantem baru mengenal satu sama lain dengan lebih baik, walaupun kesel banget sih. Orang tua saya juga ternyata cocok sama dia gitu. Nah itu dia Mbak. Nah itulah yang mendorong gitu loh untuk oh ternyata orang tuanya cocok gitu. Dan rasanya kayaknya orang tuanya dia juga lumayan cocok dengan saya gitu, dalam arti ya kita komunikasinya baik, dan sesama orang tua juga ternyata komunikasinya baik. Komunikasinya jadi ya udah makin dari sisi kita juga apa yang namanya hubungan gitu ya, apalagi sih yang mau dikejar gitu, dicari ya, makanya kita consider masuk ke tahap yang lebih jenjang berikutnya lah gitu. Pertama kali ketemu itu terus Itu terang rasanya mau rontok Mbak. dianya nervous. Dengkulnya tuh kayak merinding gitu. Dianya yang nervous gitu karena dia terlanjur menganggap bahwa sayanya modelnya akademis banget, apalagi orang tua saya gitu loh gitu. Ternyata enggak juga gitu. Dan sebenarnya lebih takut diinterogasi sih. Karena gue nggak bisa jaim lama-lama kan, kalau depan orang tua kan harus jaim ya Bu. Cuman gue kayak gini, terlalu aktif ataupun bawel gitu, jadi harus sedikit jaim. Tapi hal tersebut takut tidak bisa dipertahankan lama-lama dan yang akhirnya bikin aneh. Jadi senyum-senyum palsu gue banyak banget. Iya, kayak putri raja gitu kan, senyumnya manis, duduknya cakep gitu. Habis itu pas nyampe mobil, aduh gue nervous banget gitu. Kalau dia sih udah. Kok menjawab atas nama orang lain sih, bukan jawab diri sendiri. Tapi fakta tak? Hah? Iya. Ya, bagus. Selanjutkan Pak. Apa yang Anda pikirkan waktu itu? Hah? Pertanyaannya gimana? Sudah memikirkan pernikahan? Loh udah kan buktinya waktu kita pertama kali ditanya mau ke arah mana udah firm gitu ya, kita memang mau serius explore kemungkinan ke arah pernikahan gitu. Jadi pernah ragu nggak? Hah? Sih Sama lah, pasti pernah ragu. Ragunya karena satu, apakah kita ya sama-sama kalau gitu kita sebenarnya take leap of faith ya, maksudnya ngambil satu. enggak, pas nekat. waktu udah pacaran, pas ada pikiran mau menikah, terus sempat pernah ragu lagi nggak gitu? Enggak sih, nggak sampai ragu gimana, enggak. Oke. Enggak. Kalau saya sih memang dari awal ditanyain juga gitu. Pemikirannya tentang atau pandangannya terhadap pernikahan itu seperti apa ya. Aku bilang bahwa, dan aku juga bilang sama dia, aku tuh tidak pernah menganggap pernikahan itu tabu atau pernikahan itu sesuatu yang menyeramkan atau apa. Karena aku pikir pernikahan itu sebenarnya mau itu serem atau nggak serem sebenarnya kita yang bikin sih. Mindset kita gitu.